sekali hari ini bertemu dengan adik-adik semua. Apa kabarnya adik-adik? Ya, semoga adik-adik dalam kondisi yang baik, yang sehat, dan juga semangat ya. Karena apa? Karena hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, sebelum kita mau melanjutkan, Cici mau ajak adik-adik untuk memikirkan satu kebaikan Tuhan dalam hidup adik-adik. Coba ya, Cici hitung sampai 5. Kemudian adik-adik sama-sama ucapkan dari rumah masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. Kling! Sudah ketemu? Apa kebaikan Tuhan dalam hidup adik-adik? Wah, betul banyak sekali ya adik-adik ya. Mulai dari kita bangun tidur, kita bisa tarik nafas. Itu sungguh kebaikan Tuhan. Kita bisa makan, sungguh itu kebaikan Tuhan. Kita punya papa mama, punya keluarga, sungguh itu kebaikan Tuhan. Dan kalau kita bisa sekolah minggu hari ini, sungguh itu adalah kebaikan Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk Tuhan yang baik buat kita. Ya, lewat sebuah pujian. Bapa, ku datang padamu. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Bapa, ku datang padamu. Nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang sungguh amat banyak dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh sama-sama bersekolah minggu. Tolong kami Tuhan, kami mau memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau menyerahkan ibadah sekolah minggu hari ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sungguh bersyukur. Amin. Kling. Wah, adik-adik,
sebelum kita mau melanjutkan memuji Tuhan, Cici mau ajak adik-adik bermain ya. Nama permainannya adalah Simpson, Delila, dan Singa. Oke, cara mainnya seperti main Sweet nih adik-adik ya. Kalau Simpson ada gayanya nih. Kalau Simpson gayanya seperti ini. Wow ya. Nah, coba diulangin. Kalau Simpson gayanya seperti apa? Wow. Nah, betul seperti itu. Nah, kalau Delila gayanya seperti ini. Hai. Gitu ya. Gimana gaya Delila? Tuh, 2, 3. Hai. Nah, satu lagi apa tadi adik-adik? Singa ya. Kalau singa gayanya seperti ini. Oh, ya. Nah, adik-adik, nanti Cici akan memilih salah satu. Adik-adik juga di rumah akan memilih salah satu. Kita secara bersama-sama memilih ya. Seperti main Sweet tuh, gang Sweet ya. Tapi ini jadinya gantinya Simpson, Delila, dan Singa ya. Kalau Simpson sama Delila, yang menang Delila. Kalau Simpson sama Singa, yang menang Simpson. Kalau Delila sama Singa, yang menang adalah Singa. Oke, jelas? Coba kita percobaan dulu ya. Nah, badannya kita balik dulu. Nanti kita sama-sama balik badan ya adik-adik ya. Terus nanti hitungan ketiga kita balik badan dan kita pilih. Ya adik-adik mau jadi Simpson yang wow atau Delila atau Singa. Oke, percobaan pertama. Oke, Cici mau balik badan, adik-adik juga balik badan ya di rumah ya. Oke, hitungan ketiga nanti kita sama-sama balik badan dan kita pilih mau Simpson, Delila atau Singa. Oke, siap ya? Oke, pikirkan dulu baik-baik adik-adik mau jadi apa. Oke, siap? 1, 2, 3. Wah, Cici jadi Singa. Siapa nih yang jadi Delila? Tadi kalah ya. Oh, yang jadi Simpson menang. Wah, seperti itu ya adik-adik. Sekali lagi ya. Oke, kita balik badan lagi. Siap, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hai. Wah, Cici jadi Delila nih. Adik-adik di rumah jadi apa? Wah, adik-adik di rumah kalau yang jadi Simpson itu kalah. Tapi kalau yang jadi Singa menang dari Delila. Wah, adik-adik, good job. Oke, kita mau lanjut ya memuji Tuhan. Kita mau lanjut memuji Tuhan karena Tuhan sungguh amat baik buat kita. Nah, Cici mau ajarin sebuah lagu baru. Sebetulnya sudah pernah nih dia nyanyikan juga saat waktu kita ibadah di Zoom ya. Kita mau bersyukur pada Tuhan lewat lagu ini. Lagu ini berjudul Ku Mau Bernyanyi. Kita mau terus menyanyikan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Yuk, kita sama-sama mempelajari lagu ini. Lagunya agak cepat dan ada gerakannya, tapi Cici berharap adik-adik semua bisa mengikuti ya dari rumah. Oke, yuk. Ku mau bersorak
semuanya bersemangat ya memuji Tuhan ya. Kita mau selalu menyanyikan lagu puji-pujian dalam setiap kehidupan kita. Ya, memuji Tuhan nggak selalu harus nyanyi atau sambil seperti tadi kita melakukan gerakan-gerakan, enggak. Ya, kita mau memuji Tuhan juga lewat tindakan kita sebagai anak Tuhan yang baik, sebagai anak Tuhan yang bertanggung jawab. Nah, kita sudah mulai masuk bulan kedua nih adik-adik untuk belajar bertanggung jawab. Siapa yang sudah mulai melakukan tanggung jawabnya di rumah sebagai anak yang baik? Siapa yang sudah mulai melakukan tanggung jawabnya di sekolah sebagai murid yang semangat belajar? Siapa yang sudah melakukan tanggung jawabnya sebagai murid Tuhan Yesus yang baik? Wah, Cici berharap kita semua bisa terus belajar ya, bertanggung jawab. Dan hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Kita mau kembali menyiapkan hati kita lewat sebuah pujian. Ku ingin dengar cerita. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu ini ya. Ku ingin dengar cerita. Kita untuk mendengar cerita firman Tuhan. Hai adik-adik, ketemu lagi. Senang ya kita bisa ketemu lagi. Kita tadi udah muji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita duduk, adik-adik duduk yang manis. Tangannya dilipat, kita mau berdoa ya. Yuk kita nyanyi. Satu, lipat tangan. Dua, tutup mata. Tiga, tunduk kepala. Lalu aku berdoa. Bisa ya? Yuk, 1, 2, 3. 1, lipat tangan. 2, tutup mata. 3, tunduk kepala. Lalu aku berdoa. Ikutin Cici ya. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mimpin kami untuk memuji nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau membuka telinga kami dan juga hati kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Klik. Ya, adik-adik, siapa yang pernah pergi ke pantai? Pantai di Ancol atau di Anyer atau di mana aja deh. Siapa yang pernah ke Bali juga pasti pernah pergi ke pantai. Di pantai itu ada apa ya adik-adik? Yang warnanya putih, terus kecil-kecil. Apa? Pasir. Ya, kalau di pantai
ada pasir. Terus biasanya kita suka main apa ya? Main bikin benteng-bentengan, benteng-benteng. Terus habis itu kalau kena air laut, apa? Hilang. Karena pasirnya ikut air. Benteng-benteng yang terbuat dari pasir itu ikut air, ya, jadinya hancur. Nah, adik-adik, ada 2 orang, yang satu namanya si bijak, ya. Dia mau buat rumah adik-adik, ya, seperti adik-adik, dia mau buat rumah. Buat rumah, saya mau buat rumah yang kuat, ya. Kalau ada hujan, enggak roboh, tapi kuat. Tapi bagaimana ya? Berarti kalau saya buat rumah kuat, berarti rumah itu harus punya kaki. Kakinya di tanah yang keras dan berbatu. Jadi kalau ada hujan, dia tanahnya enggak ikut air, jadi rumahnya enggak roboh. Wah, saya harus cari tanah yang keras berbatu. Ya, dia kalau buat rumah berarti harus punya uang, adik-adik, harus punya buat beli bahan-bahan. Tapi dia harus kakinya harus kuat di tanah yang keras dan berbatu, ya. Dia campur, adik-adik, ya, dia buat lubang, ya, karena tanahnya keras berarti campurnya juga lama, adik-adik, ya. Situ dia buat fondasi, kakinya rumah, ya. Nah, adik-adik, buatnya lama, adik-adik, ya. Sampai capek dia, tapi dia karena dia ingin punya rumah yang kuat, dia terus, ya. Nah, adik-adik, terus akhirnya setelah lama dia berusaha, akhirnya rumahnya jadi. Nah, adik-adik, terus rumahnya jadi, temannya lihat, wah, rumahnya si bijak udah jadi tuh. Tapi kasihan si bijak, dia capek bangun rumahnya lama lagi. Kalau saya buat rumah, saya nggak mau lama-lama, ya. Saya mau buat rumah yang cepat aja, tapi yang penting jadi rumahnya bagus dan jadi. Ya, ini satu orang lagi, yang tadi namanya siapa adik-adik? Si bijak. Yang ini namanya si Bono, ya. Nah, si Bono ini dia mau buat rumahnya cepet aja, yang penting rumahnya jadi, dia bisa berteduh, ya. Nah, adik-adik, dia buat, tapi dia buatnya nggak mau capek-capek, dia buatnya di pasir aja, di tanah yang lembek. Pasir itu kan gampang, ya, adik-adik, ya. Gali, cepet. Wah, dia pasang kakinya, rumahnya itu, terus cepet. Wah, ternyata rumah saya jadi juga. Nggak kayak si bijak, lama, capek. Nah, adik-adik, waktu itu dua-duanya dijadi. Ini rumahnya si bijak jadi, rumahnya si Bono juga jadi. Tapi apa yang terjadi, adik-adik? Waktu itu ada hujan, anginnya kencang, ya. Ya. Nah, adik-adik, apa yang terjadi, adik-adik? Rumahnya si bijak, wah, tetap aja tuh, ya, tetap, ya, gak kenapa-napa. Rumahnya si bijak masih berdiri. Wah, walaupun ada angin kencang, ada hujan, ya. Kalau hujan besar itu berarti airnya banyak, ya, adik-adik. Rumahnya nggak kenapa-napa tuh, rumahnya masih tetap berdiri. Nah, bagaimana dengan rumah si Bono? Ya. Rumah Bono kenapa? Bono sedih, rumahnya roboh. Karena apa, adik-adik? Karena dibangun di atas pasir. Seperti adik-adik kalau buat benteng-bentengan, ya, di atas pasir, terus ada air laut, ya, air laut menyapu pantai, benteng-bentengannya apa? Lenyap, ya. Begitu juga rumah si Bono, ya. Waktu ada angin kencang, ada hujan besar,
rumah si Bonong roboh karena tidak dibangun seperti rumah si bijak di atas tanah yang keras, ada batunya, ya. Nah, adik-adik, hidup kita juga seperti itu, ya. Hidup kita harus dibangun di tanah yang keras, yang berbatu, yang kuat, yaitu apa? Firman Tuhan, ya. Firman Tuhan yang akan memimpin hidup kita, ya. Firman Tuhan yang akan menolong kita senantiasa. Firman Tuhan kita simpan di dalam hati kita sehingga setiap hari kita hidup itu berdasarkan firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang sayangilah orang tuamu, jadi setiap hari kita harus ingat, kita harus mengasihi mama dan papa, ya. Kalau kita mengasihi mama dan papa, kita bantu mama dan papa, apa adik-adik? Siapa yang senang? Tuhan senang, mama papa senang, kita juga senang karena kita sudah mengasihi mama. Mama juga sayang sama kita. Tapi adik-adik, kalau misalnya adik-adik suka ada teman, ya, teman adik-adik, hai Miko main yuk. Tapi terus Miko bilang, jangan Miko deh, Miko anaknya baik ya. Ada kita ganti namanya siapa ya? Joko main yuk. Tapi si Joko ini anaknya nggak nurut sama firman Tuhan. Kalau si Joko datang, apa lo ditonjok. Wah, adik-adik, apa yang terjadi? Iya, ya. Si Joko tonjok temennya. Lalu temennya kasihan ya. Joko tidak menurut firman Tuhan. Akhirnya Joko memukul. Terus temennya kesakitan, nangis. Nah, selain itu apalagi adik-adik? Pasti si Joko diapain? Ditegur, dimarahin sama mamanya karena Joko sudah pukul temannya. Mungkin juga mama temannya itu datang marahin Joko juga, adik-adik. Jadi kalau tidak melakukan firman Tuhan, bisa apa adik-adik? Tuhan sedih, mama papa kamu sedih, ya. Nah, misalnya apalagi nih, kalau misalnya kamu udah sekolah kan, besok ternyata ada PR mau dikumpulin besok adik-adik. Kamu sebagai anak-anak Tuhan, pilih yang mana nih? Pilih main apa pilih buat PR? Ayo, sebagai anak Tuhan, pilih yang mana? Iya, bagus, jempolnya 2. Pilih buat PR dulu. Ya, buat PR-nya jangan ngebut ya. PR-nya dibuat dengan teliti, ya. Sudah itu sudah selesai, baru bilang apa? Mama, aku sudah selesai buat PR. Nih, PR-nya udah selesai. Sekarang aku boleh main kan? Nah, adik-adik, kalau kamu sudah mengerjakan yang benar, pasti Tuhan senang. Mama juga senang. Pasti mama izinkan kamu main, ya. Nah, adik-adik, itu kalau kamu berbuat benar, pasti hasilnya juga bagus. Tuhan senang, mama papa senang, ya. Hati kamu juga senang. Kalau kamu berbuat tidak baik, akibatnya apa? Yang pasti Tuhan sedih karena kamu tidak menuruti kehendak Tuhan, kamu tidak menuruti firman Tuhan. Pasti mama juga sedih, kamu juga akan sedih, ya. Hati kamu pasti bilang, kamu kok tidak menjadi anak Tuhan yang baik. Tuhan sedih, ya. Kamu juga akan hatinya sedih. Nah, adik-adik, kalau kamu ingin melakukan sesuatu, kamu harus seperti si bijak tadi. Dipikir-pikir, baik gak ya kalau saya mencuri? Itu boleh nggak ya? Tuhan itu bilang tidak boleh mencuri. Kalau saya mencuri, nanti saya membuat Tuhan sedih.
Kalau saya mencuri, saya membuat mama sedih. Kalau saya mencuri, nanti saya bisa ditangkap polisi, dimasukin penjara. Mau nggak? Nggak mau. Jadi adik-adik, apapun yang kita perbuat itu kita harus berpikir, ya baik apa enggak. Kalau baik harus kita lakukan. Kalau tidak baik, jangan kita lakukan. Bisa ya? Oke. Sekarang kita akan menghafal ayat Kolose 3 ayat 23. Apapun, Cici ambil Alkitabnya dulu ya. Oke, adik-adik, Cici udah ambil Alkitab Cici. Tadi ayatnya apa? Kolose 3 ayat 23. Bunyinya gini, Cici ini dipendekin ya. Ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Maksudnya apa sih, Cici? Ya, kalau kamu ingin belajar, kalau kamu sekolah belajar, ya Tuhan bilang perbuatlah dengan segenap hatimu. Kamu harus belajar dengan baik-baik, ya supaya apa? Ya, supaya apa? Supaya dapat nilai yang bagus. Nanti kalau dapat nilai bagus, kamu bisa naik kelas. Kamu bisa naik kelas pasti, ya mama papa senang, Tuhan juga senang, gitu ya. Bisa ya. Kalau kamu sayang, menghormati mama papa, hormatilah dengan sungguh-sungguh, ya supaya mama papa senang. Mama papa merasa kamu sangat sayang sama mereka. Ya, dengan begitu Tuhan juga senang. Ya, kita ulang ya. 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Bisa? Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Ya, apapun yang kita perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, sekarang kita berdoa ya. Yuk. Oke, adik-adik. Ya, bagus ya. Yuk, udah siap adik-adik? Ya, kita berdoa, sikapnya bagaimana? Iya, Tuhan lihat loh dari surga ya. Yuk, kita berdoa, kita nyanyi lagu apa? Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking, ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat memikirkan segala sesuatu yang hendak kami perbuat. Biarlah apa yang kami lakukan dapat menyenangkan hati Tuhan, dapat menyenangkan hati mama papa, dan juga hati teman-teman kami. Ajar kami untuk selalu mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Dadah.
saya mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaiki kesalahan dengan segera, mengetahui dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaiki kesalahan dengan segera. Ku mau bertanggung jawab, selalu bertanggung jawab, di dalam perkataan dan dalam perbuatan, di dalam segala perkara. Aku mau bertanggung jawab, bertanggung jawab. Lagi ya, aku mau. Mengetahui dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaiki kesalahan dengan segera. Ku mau bertanggung jawab, selalu bertanggung jawab, di dalam perkataan dan dalam perbuatan, di dalam segala perkara.